Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys, dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Tadi malam Vicky upload video lagi. Apakah ini berarti Vicky sudah kembali di Jakarta? Tidak mesti guys ya. Memang yang upload video selalu Vicky, karena pastilah hanya dia yang bisa mengakses YouTube studionya ya. Tapi dia bisa saja upload dimanapun dia berada, karena videonya yang sudah diedit oleh Mbak Fania akan dikirim ke dia untuk diperiksa, dan jika sudah oke akan langsung di-uploadnya. Videonya apa? Apakah video di season 10? Aku cukup pesimis guys jika yang diupload adalah video season 10. Karena bisa saja kali ini Vicky ke Istanbul sama sekali tidak untuk untuk nge-vlog. Dan benar saja videonya masih video omean yang tentunya bahannya sudah dipersiapkannya sebelum berangkat ke Istanbul ya. Jika saja nanti Vicky sesudah kembali ke Jakarta dan tetap tidak ada video vlog dia bareng Tuba di kunjungannya kali ini, itu aku rasa fix guys ya, season 10 tidak akan ada. Dan kemungkinan besar hubungan Vicky dan Tuba berubah dari bisa diikuti umum menjadi tertutup. Kemungkinan itu cukup besar ya, walau tentu saja belum pasti demikian nantinya ya. Yang paling penting sih bagi kita sebagai fans dan pendukungnya Vicky dan Tuba adalah agar hubungan mereka lanjut hingga ke pelaminan. Jika itu pun jadi tertutup bagi kita, ya kita hormati saja keputusan mereka. Ini video yang dipost Mama Eva kemarin ya, dari view-nya jelas ini di Jakarta ya, di jalan tol dalam kota Jakarta. Berarti Mama Eva sudah kembali ke Jakarta setelah beberapa hari di Jogja atau mungkin di tempat lain ya, bareng Nada. Foto Wolfin ini memastikan bahwa Mama Eva memang sudah sampai dan kembali ke rumah Vicky di Jakarta. Nah, dari foto ini terlihat Nada juga masih ikut ke Jakarta ya. Mungkin libur semesternya masih panjang. Aku menduga kembalinya Mama Eva, Babe dan Nada ke Jakarta ini ada hubungannya dengan jadwal kembalinya Vicky dari Istanbul ke Jakarta. Kita tahu ini sudah memasuki hari ke-7 sejak Vicky meninggalkan Jakarta ya, ketika dia menuju Istanbul ya. Aku yakin Vicky sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi, ya. Mungkin hari ini atau besok ya. Terlihat di sini Mama Eva memang berniat ya menunggu kedatangan Vicky, sehingga dia tidak langsung pulang ke Pekanbaru. Mereka jalan ke Jogja atau tempat lain bareng Nada sembari menunggu Vicky ya. Ini menunjukkan ada yang penting yang perlu didengar Mama Eva dari Vicky sebagai hasil kunjungannya ke Istanbul. Ini berarti kali ini Vicky ke Istanbul punya misi khusus ya, bukan untuk nge-vlog. Walau tidak tertutup kemungkinan dia juga nge-vlog ya. Karena juga jika cuma misi khusus nggak mungkin sampai seminggu di Istanbulnya. Apa kira-kira hasil dari misi khusus Vicky? Yang pasti ini misi yang ada hubungannya dengan ini ya, hubungan Vicky dengan Tuba ya. Apakah misi khusus Vicky itu masih dalam upaya untuk mengubah sikap Tuba dan orang tuanya agar mereka bisa menikah segera? Bisa jadi. Dan besar kemungkinan ini guys ya, mengingat Mama Eva sampai bertahan di Pulau Jawa untuk menunggu apa hasil misi khusus dari Vicky ini. Permudahkanlah perjalanan hidup anak-anakku dan berilah mereka petunjuk yang jelas. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalin hubungan dengan sesama. Lindungilah anak-anakku dari kesulitan dan ujian yang melebihi batas kemampuan mereka. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah mereka rasa syukur
atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Selamatkanlah mereka dari kebingungan, dan berikanlah mereka kejelasan dalam mencari tujuan hidup. Anugerahkanlah kepada anak-anakku kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Ya Allah, berikanlah mereka keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan tegar. Wahai pemilik hikmah, berilah anak-anakku pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Jadikanlah anak-anakku sebagai sumber inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Berkahi setiap langkah mereka dan jauhkanlah mereka dari kesesatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Tadi itu cuplikan doa atau harapan yang di post Mama Eva, yang terlihat itu mewakili harapan Mama Eva saat ini ya. Sehingga dia memilihkan doa-doa tersebut untuk di postnya ya. Dengan adanya sedikit masalah belakangan ini, aku merasa dua cuplikan doa dan harapan ini adalah ada kaitannya ya dengan masalah tadi ya. Terlihat di sini Mama Eva lewat doa yang beliau post ingin menunjukkan bahwa apapun yang dilakukannya semata untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Kebaikan dari sisi pandang agama ya, bukan semata dari sisi pandang dia sebagai seorang ibu ya. Terlihat di sini Mama Eva mencoba meyakinkan ini agar anak-anaknya, terutama Vicky, dan bisa juga Tuba yang sudah dianggapnya sebagai calon menantu, tidak salah paham padanya ya. Sehingga apa yang dia lakukan tidak membuat Vicky jadi punya rasa tidak suka atau keberatan yang bisa nanti membuat Mama Eva sedih ya. Sampai disebut di sini tadi, ibumu adalah orang yang pertama mencintaimu. Jangan buat dia menangis. Dari 5 anak-anaknya Mama Eva, 2 diantaranya sudah berhasil melewati masa lajang mereka tanpa melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama, ya, terutama dalam hal interaksi dengan lawan jenis. Keduanya, Dones dan Tara, sudah berhasil menikah, ya, tanpa melewati apa yang disebut pacaran. Ya. Tinggal 3 lagi yang harus dijaga Mama Eva agar bisa mengikuti langkah abang-abang mereka. Dan di antara 3 ini kondisi Vicky yang cukup rentan. Kita tahu walaupun sering benar Mama Eva coba menepis bahwa Vicky dan Tuba bukan pacaran, tapi dari apa yang kita lihat, ya mereka sudah masuk kategori ya orang yang pacaran. Memang benar mereka tetap menjaga diri sehingga menghindari kontak fisik, menghindari berada di tempat tertutup berduaan. Namun sebagian besar aktivitas mereka ini ya adalah aktivitas pacarannya. Dan ini tentunya yang sangat mengganggu bagi Mama Eva ya. Sehingga terjadilah kejadian di akhir tahun kemarin. Vicky kalau menurut aku sih ya sangat memahami perasaan mamanya ya, sehingga dia mencoba berupaya membujuk orang tua Tuba agar dapat izin menikahi Tuba sesegera mungkin ya. Namun sejauh ini tidak berhasil. Sampai akhirnya terjadilah badai yang cukup mengkhawatirkannya pada hubungan Vicky dan Tuba. Alhamdulillahnya itu tidak sampai fatal, dalam artian kedua pihak masih membuka kembali komunikasi untuk memufakatkan persoalan ini ya. Inilah yang membuat Vicky akhirnya tiba-tiba menyatakan akan ke Istanbul padahal kondisi badai sedang gawat-gawatnya. Dari sini kita bisa baca bahwa kepergian ini adalah untuk tadi itu menyambung komunikasi dan mencari jalan solusi bagi permasalahan yang muncul. Sementara Tuba sendiri beberapa kali di live TikToknya setelah kejadian itu masih kukuh menyatakan belum siap menikah dan akan menikah di usia 23 atau 24 yang artinya dia akan menikahnya seusai kuliah. Apakah ini murni pendapat dia atau karena dia menghargai sikap dari orang tuanya, keinginan orang tuanya. Bagaimana titik temu dari persoalan ini? Aku sudah kupas sedikit tentang ini, tapi apa yang aku sampaikan masih 50-50 kemungkinannya guys. Jadi bisa aja muncul solusi lain atau memang tidak ditemukan solusi bisa juga. Sehingga mereka bisa benar-benar ya terpaksa harus menghentikan hubungannya ini ya. Ya udah kita tunggu aja hasil akhirnya, walau aku sanksi guys apakah hasil akhir ini akan disampaikan ke kita atau enggak. Hanya saja menurut aku ya, mengingat berbagai hal, ini menurut aku ya guys ya, bisa saja kita berbeda
pendapat ya. Menurut aku solusi yang terbaik tetap Vicky bisa menikah secepatnya dengan Tuba. Ini adalah solusi yang paling sedikit mudaratnya. Kemudian mengingat Tuba terlihat sekiranya dia sudah jadi istrinya Vicky, dia itu terlihat ingin tetap selalu bersama Vicky, yang artinya ingin tetap terlibat dalam kerjanya Vicky. Apakah itu nge-vlog bareng atau hadir bersama di event-event. Dan juga ada keinginan Tuba untuk berbisnis, membuat brand suatu fashion sendiri ya, yang tentu saja fashion muslimah di Indonesia. Belum lagi jadi model, jadi endorser, dan lain-lainnya. Itu semua akan lebih efektif jika Tuba secepatnya menjadi warga negara Indonesia. Selama dia masih jadi warga negara asing, akan ada hambatan bagi produsennya untuk mengikat kerjasama dengannya. Kemungkinan itu melanggar ya, melanggar undang-undang tentang kerja ya bagi warga negara asing ya. Di samping itu usia Tuba saat ini adalah usia yang sangat pas ya untuk lingkup anak muda ya. Jika dia tunggu sampai berusia 24 baru ke Indonesia, di usia itu bisa saja dia akan terlihat sudah terlalu dewasa untuk jadi model-model fashion bagi anak muda ya. Belum lagi dikhawatirkan popularitasnya di Indonesia yang sudah sangat baik saat ini bisa redup jika dia menghilang selama 2,5 tahun. Yaitu jika hubungannya dengan Vicky menjadi tertutup ya. Tidak ada lagi kita lihat Tuba di mana-mana. Ya, kita hanya menyampaikan sesuatu ya, dari pandangan kita yang memutuskan tetap mereka, dan kita tetap akan hormati apapun keputusan mereka nantinya. Oke, segitu aja video aku kali ini guys. Semoga berkenan dan tidak bosan nonton terus video-video aku. Dukung terus channel ini guys selaku sesama fans dan pendukungnya Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.